Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran nahwu kita. yakni buka kitabnya halaman 6, materi nomor 11. Pada pertemuan yang telah lalu, telah kita membicarakan tentang isim-isim yang tidak boleh bertanwin dan tentang huruf-huruf ataf dan bagaimana hukum atau ketentuan-ketentuan bagi kalimat yang setelah huruf ataf tersebut. Lalu hari ini kita akan mempelajari tentang materi nomor 11, yakni mudhafun dan mudhafun ilaih. Mudhafun dan mudhafun ilaih yaitu dua kata yang dijadikan satu makna ataupun satu arti. Jadi mudhaf dan mudhafun ilaih itu adalah dua kata yang artinya berbeda lalu digabungkan menjadi satu pengertian. Misalnya contohnya ada kalimat sa'atun artinya jam dan nanti ada pula kalimat yadun artinya adalah tangan. Sa'atun dan yadun itu adalah dua kalimat yang berbeda. Ketika digabung, misal sa'atul yadi, maka artinya adalah jam tangan. Jam untuk dipasang di tangan. Nah, jam tangan itu satu pengertian walaupun kalimatnya dua. Misal lagi ada kalimat waladun artinya anak laki-laki dan ustadun artinya seorang ustaz. Ketika waladun dan ustazun digabung maka menjadi waladul ustazi. Artinya adalah anak ustaz. Walaupun kalimatnya dua tetapi pengertiannya adalah satu orang. Sama seperti sa'atun dan yadun, kalimatnya dua tetapi pengertiannya adalah satu jam tangan. Nah, dua kalimat yang dijadikan satu makna atau arti. Isim yang pertama yaitu sa'atu, itu namanya disebut nanti adalah mudhaf. Kemudian al-yadi itu adalah isim yang kedua, namanya disebut mudhafun ilaih. Waladul ustazi, waladu itu kata pertama maka disebut mudhaf. Al-ustazi kata kedua maka disebut mudhafun ilaih. A isim pertama namanya mudhaf, B sedangkan yang kedua namanya mudhafun ilaih. Seperti contohnya lagi mihfazatu an-nuqudi. Mihfazatu itu satu kata, an-nuqudi satu kata. Nah, mihfazatu kata pertama disebut mudhafun, an-nuqudi disebut mudhafun ilaih. Adapun hukum untuk mudhaf atau ketentuan bagi mudhaf yaitu isim yang pertama tadi, satu, dia tidak boleh memakai tanwin. Seperti contoh tadi, ya sa'atul yadi, sa'atu tidak boleh memakai tanwin. Waladul ustazi, waladu tidak boleh memakai tanwin. Atau contoh yang lain, misal sayyaratun ketika digabung dengan kata kedua maka menjadi sayyaratul ustazi. Nah, sayyaratu tidak boleh memakai tanwin. Dua, mudhafun tidak boleh memakai alif lam. Seperti asal katanya as-sa'atu. Ketika as-sa'atu digabung menjadi dengan kalimat al-jidari maka dibaca sa'atul jidari. Alif lamnya dibuang. Jam dinding.
bi. Sedangkan hukum mudhafun ilaih, isim yang kedua, itu selalu memakai kasrah. Boleh alif lam, boleh juga bertanwin. Yang penting harakatnya adalah kasrah. Misal Abdullahi, sa'atul jidari, al-jidari. Nah, harakatnya kasrah. Adapun mudhaf itu bisa kasrah, bisa fathah, bisa dhammah. Misalnya, zahaba akhu Zaidin ila baitil ustazi. Qara'a Utsmanu kitabal fiqhi. Kalimat akhu itu mudhaf kepada Zaidin. Kalimat baiti itu mudhaf kepada al-ustazi. Kalimat kitabah mudhaf kepada al-fiqhi. Adapun kalimat yang setelah akhu Zaidin, nah, Zaidinnya wajib kasrah. Kalimat yang setelah baiti al-ustazi wajib kasrah. Kemudian kalimat setelah kitabah al-fiqhi, yaitu wajib pula kasrah. Jadi keringkasannya adalah pertama, mudhaf dan mudhafun ilaih pengertiannya yaitu dua kata yang dijadikan satu makna. Isim yang pertama dinamakan mudhafun, sedangkan yang kedua dinamakan mudhafun ilaih. Hukum mudhaf itu ada dua. Yang pertama tidak boleh memakai tanwin, yang kedua tidak boleh memakai alif lam. Adapun hukum mudhafun ilaih itu satu adalah selalu memakai kasrah. Itu saja dulu yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.